Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Pada saat ini, kehampaan di sekitarnya bergetar, dan beberapa master alam Mahayana mengelilinginya. Masing-masing dari orang-orang ini adalah alam Mahayana 9 tingkat, dan aura mereka sangat kuat. Melihat adegan ini, Xiao Yuanshan mengerutkan kening, dan segera memimpin seseorang untuk berhenti di depan Chen Ping. Hyun Bin dan Zhou Tang juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Meskipun mereka berdua jelas bukan lawan dari beberapa pembudidaya 9 peringkat alam Mahayana di seberangnya, mereka baru saja mengikuti Chen Ping, dan mereka harus melakukan sesuatu untuk Chen Ping. Jangan katakan apakah Anda bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Sikap Anda harus ditunjukkan terlebih dahulu. Saya Nanhua Feng Xuanbin, dan sekarang saya telah mengikuti Tuan Chen. Jika Anda berani melakukan sesuatu pada Tuan Chen, kedua saudara laki-laki saya akan bertarung sampai mati. Hyun Bin berteriak pada para biksu yang datang. Tapi siapa tahu, beberapa biksu sama sekali tidak melihat Xuan Bin itu, tetapi berjalan langsung ke Chen Ping. Saat Xuan Bin dan Zhou Tang hendak bergerak, para biksu itu tiba-tiba berlutut untuk Chen Ping. Tuan Chen, tolong terimalah kami. Beberapa biksu 9 peringkat alam Mahayana berlutut untuk Chen Ping seperti ini. Adegan mengejutkan semacam ini langsung membuat Xuan Bin, Xiao Yuanshan, dan yang lainnya tercengang. Wajah Chen Ping juga penuh dengan luar biasa. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu banyak biksu 9 peringkat alam Mahayana yang datang untuk menjadi saudara laki-laki junior mereka? Apa maksudmu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Salah satu pria berjanggut menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, kami juga seorang kultivator biasa, dan saya berharap untuk mengikuti kiri dan kanan Tuan Chen. Saya harap saya bisa mengikuti Tuan Chen. Beberapa biksu lain juga berkata serempak. Ini, Chen Ping sedikit kewalahan. Tuan Chen, kita juga bisa pergi ke sub dan memadamkan api. Tidak apa-apa menjadi anjing untukmu, mari kita gigit siapapun yang kita gigit siapapun yang kita. Pria berjanggut itu berkata dengan wajah tulus. Zhou Tang tercengang, bukankah ini kata-katanya sendiri? Mengapa orang ini belajar begitu cepat? Tuan Chen, begitu banyak pembudidaya kelas 9 alam Mahayana ingin mengikutimu, ini benar-benar memuaskan. Tuan Chen, begitu banyak pembudidaya kelas 9 alam Mahayana ingin mengikutimu, ini benar-benar memuaskan. Jika Anda menerima orang-orang ini, Anda dapat berjalan menyamping di alam surgawi dan manusia, bahkan jika Anda bertemu orang-orang dari 10 istana, Anda dapat mematahkan pergelangan tangan Anda bersama mereka. Xiao Yuanshan berbisik kepada Chen Ping. Artinya jelas, yaitu, biarkan Chen Ping menerima orang-orang ini. Ini semua adalah biksu 9 peringkat alam Mahayana. Singkirkan salah satu dari mereka semua lebih kuat darinya Xiao Yuanshan. Chen Ping mengangguk, karena seseorang mengirimkannya ke pintu, bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Pembudidaya 9 peringkat alam Mahayana ini memang dapat banyak membantu diri mereka sendiri. Seorang biksu 9 tingkat alam Mahayana mungkin bukan apa-apa, tetapi dengan begitu banyak biksu 9 tingkat alam Mahayana, bahkan jika mereka bertemu dengan biksu alam abadi pemula, mereka tidak takut sama sekali. Oke, aku akan membawamu, kamu bisa mengikutiku di masa depan. Chen Ping berkata dengan sedikit lambaian telapak tangannya. Terima kasih, Tuan Chen. Setelah pria berjanggut itu berterima kasih padanya, dia memimpin seseorang untuk bangun. Setelah para biksu ini bangun, mereka menatap Chen Ping secara langsung, dan Chen Ping tampak sedikit berbulu. Tuan Chen, sepertinya Anda masih memiliki kepribadian karismatik, begitu banyak master yang mengikuti Anda. Sekarang kita memiliki begitu banyak master 9 peringkat alam Mahayana, kita takut dengan 10 aula bulu ayam. Orang-orang dari 10 aula datang dan membunuh satu persatu,
dan datang dan membunuh dua untuk membunuh sepasang. Hyun Bin berkata dengan penuh semangat. Sekarang begitu banyak orang mengikuti Chen Ping, ini adalah kekuatan besar. Chen Ping tersenyum tipis, dan dia juga bahagia di dalam hatinya. Sepertinya dia masih memiliki kepribadian yang sangat karismatik. Keramaian dunia adalah untuk keuntungan, dan hiruk-pikuk dunia adalah untuk keuntungan. Tiba-tiba, Raja Iblis Awan Merah mengeluarkan kalimat seperti itu. Senior, apa maksudmu dengan itu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Jangan tanya, kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan wajah yang dalam. Chen Ping melihat penampilan Raja Iblis Awan Merah yang berpura-pura dipaksa, dan tidak bisa menahan cemberut. Tuan Chen, saya akan mengikuti Tuan Chen, apakah Anda tidak tahu apa yang diharapkan? Pria berjanggut itu melihat bahwa Chen Ping lambat berbicara, jadi dia bertanya. Oh, ya, ada. Chen Ping berkata, mengobrak-abrik cincin penyimpanannya, dan kemudian mengeluarkan beberapa rumput abadi dan ramuan, dan membagikannya kepada para biksu kelas 9 alam Mahayana itu. Itu saja, pria berjanggut itu jelas memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya. Semua orang juga tidak senang. Benar, ramuan rumput peri ini juga tak ternilai harganya. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, mengikutimu, bukankah kamu punya 10.000 batu roh abadi untuk diambil? Pria berjanggut itu bertanya terus terang. Chen Ping tertegun sejenak, dan kemudian berkata, di mana aku memiliki begitu banyak batu roh peri untukmu? Petik 2. Sial, aku tidak mengatakannya sebelumnya tanpa batu roh peri. Aku menyia-nyiakan kungfuku, dan membiarkan saudara kita bersujud kepadamu dengan sia-sia. Pria berjanggut itu memarahi dengan tidak puas, dan kehilangan ramuan rumput peri di tangannya. Beberapa biksu lain juga mengutuk, lalu berbalik dan pergi, dan segera menghilang. Xuan Bin dan Xiao Yuanshan tercengang. Chen Ping sendiri juga bingung, dan ketika dia bereaksi, dia tiba-tiba berteriak, kamu sialan. Sebelum Chen Ping selesai berbicara, pihak lain sudah lama pergi. Hahaha, pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Baru pada saat itulah Chen Ping mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis Awan Merah dengan apa yang dia katakan. Tuan Chen, jangan terlalu marah, orang-orang ini berlari untuk batu roh peri, jelas mereka tidak benar-benar ingin berlindung padamu. Saudara-saudara kita juga mengenal banyak orang, yang semuanya adalah 9 tingkat dari alam Mahayana, dan mereka dapat direkrut untuk Tuan Chen. Saya hanya tidak tahu berapa banyak batu roh peri yang masih dimiliki Tuan Chen di tangannya. Hyun Bin bertanya pada Chen Ping. Apakah Anda tidak menyukai 10.000 batu roh abadi? Chen Ping bertanya sedikit sedih. Tidak, Tuan Chen salah paham. 10.000 batu roh abadi benar-benar banyak bagi kita. Saya hanya ingin merekrut beberapa pengikut untuk Tuan Chen, dan Tuan Chen juga tahu bahwa untuk para biksu dari 9 tingkat alam Mahayana, batu roh abadi adalah sumber kultivasi terbaik. Keinginan pembudidaya 9 peringkat alam Mahayana untuk batu roh abadi bahkan lebih kuat daripada biksu alam abadi. Lagi pula, dengan batu roh abadi, kesulitan naik ke alam abadi akan jauh lebih kecil. Jika Tuan Chen masih memiliki batu roh peri di tangannya dan bersedia mengeluarkan sebagian darinya, saya pasti akan dapat merekrut beberapa orang untuk Tuan Chen. Hyun Bin buru-buru menjelaskan, ini bukan rahasia, aku sendiri memiliki pembuluh darah batu roh peri, dan aku memiliki batu roh peri sebanyak yang aku inginkan. Orang-orang bodoh itu barusan, jika mereka tulus, batu roh peri tidak akan habis-habisnya. Chen Ping mendengus dingin. Memang benar bahwa Chen Ping memiliki pembuluh darah batu roh peri, tetapi ada persediaan batu roh peri yang tidak ada habisnya, yang agak dibesar-besarkan. Apa, Tuan Chen benar-benar memiliki pembuluh darah batu roh peri? Petik 2. Hyun Bin dan Zhou Tang semua melebarkan mata mereka. Tentu saja, kalau tidak, dari mana aku mendapatkan batu roh peri ini? Chen Ping mengangguk.
Hyun Bin dan Zhou Tang menelan ludah mereka, mata mereka bersinar. Tuan Chen, kami akan pergi dan membantu Anda segera menghubungi. Anda memiliki urat batu roh peri di tangan Anda, dan para biksu itu masih tidak memperlakukan Anda sebagai kakek. Setelah Hyun Bin selesai berbicara, dia pergi bersama Zhou Tang. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar memiliki pembuluh darah batu roh peri? Xiao Yuanshan bertanya. Jika Chen Ping tidak memiliki pembuluh darah batu roh peri, dan ketika saatnya tiba, dia akan menemukan banyak biksu, dan Chen Ping mungkin akan melarikan diri jika dia tidak memiliki batu roh peri. Bagaimanapun, di dunia surgawi dan manusia ini, kepentingan adalah yang paling penting. Kamu tidak percaya padaku? Chen Ping tersenyum sedikit. Melihat ekspresi Chen Ping, Xiao Yuanshan buru-buru mengangguk dan berkata, aku percaya. Tapi kedua orang itu pergi dengan batu roh peri, apakah mereka akan melarikan diri dan tidak kembali? Tidak, mereka pasti akan kembali. Wajah Chen Ping penuh percaya diri. Apa yang dia yakini bukanlah kemanusiaan Xuan Bin dan Zhou Tang, tetapi batu roh peri di tangannya. Chen Ping mengikuti Xiao Yuanshan kembali ke kota kekaisaran. Dan Xuan Bin dan Zhou Tang berhenti ribuan mil jauhnya dari dinasti Xiao. Kakak, apakah menurutmu urat batu roh peri itu benar? Zhou Tang bertanya pada Hyun Bin. Entahlah. Hyun Bin menggelengkan kepalanya. Zhou Tang sedikit mengernyit, jika itu tidak benar, bahkan jika kita menemukan seseorang untuk datang, saya khawatir kami tidak akan bisa tinggal sama sekali. Petik 2. Apakah kita bisa tinggal atau tidak? Tidak masalah bagi kita, tugas kita adalah menemukan seseorang. Setelah mengatakan itu, Hyun Bin bergerak dan menuju ke kehampaan. Zhou Tang mengikuti dengan cermat dan berkata dengan sedikit serius, kakak, demi Chen Ping, apakah layak mengikuti 10 aula dan kota Sun Moon sebagai musuh? Petik 2. Baru saja dia berlutut di depan Chen Ping, menggigit Sub Zhou sebagai anjing, tetapi pada saat ini, dia mundur. Bagaimanapun, 10.000 batu roh abadi ada di tangan, yang cukup bagi mereka untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Mungkin 10.000 batu roh abadi ini dapat mengirim mereka ke negeri peri. Jangan khawatir, kota Sun Moon tidak akan pernah menjadi musuh Chen Ping. Kamu tidak mengetahui bahwa Lin Kedong pergi keluar kota tanpa izin untuk berurusan dengan Chen Ping. 4 pangeran yang datang dari belakang adalah orang-orang yang menariknya kembali, dan jelas bahwa kota Sun Moon tidak ingin terlibat dalam masalah perintah pembunuhan. Adapun cedera Lin Kedong, ada baiknya untuk pulih, dan kamu tidak akan kehilangan nyawamu. Hyun Bin menganalisis sambil berjalan. Zhou Tang mendengarkan di sela-sela, semakin mengagumi kakak laki-laki ini. Kota Matahari Bulan. Lin Kedong dibawa kembali oleh Lin Kevan. Lin Chong duduk di singgasana dengan wajah marah, tampak seperti akan memakan orang. Kamu sangat berani, tanpa perintahku, kamu berani keluar kota tanpa izin. Apakah menurutmu jika kamu adalah pangeran tertua, aku tidak akan menghukummu? Lin Chong meraung pada Lin Kedong. Lin Kedong berlutut di tanah sambil embusan dan berkata dengan ekspresi keluhan, ayah, sumber daya yang Anda berikan kepada saya terlalu kecil, saya tidak cukup untuk berkultivasi sama sekali. Pada tingkat ini, kapan saya akan bisa menembus alam Mahayana dan mencapai alam transformasi abadi? Petik 2. Meskipun 10 aula tidak memiliki reputasi, mereka memberi saya 20.000 batu roh abadi sebagai deposit, dan 20.000 batu roh abadi ini tidak dapat dipalsukan. Lin Kedong benar-benar mengeluarkan 20.000 batu roh abadi di depan Lin Chong. Ketika Lin Chong mendengar ini, dia menjadi lebih marah, dan tersentak dan berkata, kamu idiot, mengapa 10 aula hanya memberimu deposit dan bukan yang lain? Petik 2. Mereka memanfaatkanmu? Apakah kalian semua ada di kepalamu? Lin Chong selesai meraung, dan kemudian menatap Lin Ruoya, Ruoya, mengapa aku membiarkanmu tinggal di sekitar pangeran tertua? Petik 2. Yang mulia, saya membujuk pangeran tertua, tetapi saya tidak membujuknya. Lin Ruoya buru-buru berlutut di tanah.
Ayah, kakak laki-laki tertua terluka, biarkan dia menyembuhkan luka-lukanya dulu, dan kemudian membicarakannya setelah lukanya sembuh. Lin Kevan membujuk Lin Chong. Kevan, kamu mengatakan bahwa Chen Ping hanyalah alam kelas 2 dari alam Mahayana. Lin Chong bertanya, itu benar, peringkat kedua dari alam Mahayana. Lin Kevan mengangguk, kelas 2 dari alam Mahayana, kamu benar-benar mengalahkan saudaramu, puncak alam Mahayana, seperti ini, sepertinya anak ini sedikit menarik. Kevan, jika kamu melakukannya dengannya, apa peluang untuk menang? Lin Chong bertanya. Lin Kevan merenung sejenak, lalu mengulurkan jari. Apakah hanya 1%? Lin Chong tercengang. Ayah, tidak ada siapa-siapa. Lin Kevan berkata dengan sangat serius. Menarik, Chen Ping ini sangat menarik, sepertinya aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Lin Chong berkata dengan ekspresi menghargai. Ketika Lin Kedong melihat adegan ini, dia akan marah. Dia dipukuli oleh Chen Ping, ayahnya tidak mengatakan bahwa dia akan membantunya membalaskan dendam dirinya sendiri, tetapi dia masih tega memuji Chen Ping. Ayah, aku dipukuli seperti ini oleh Chen Ping itu, kamu harus selalu membalaskan dendamku. Kata Lin Kedong, balas dendam, mata Lin Chong membelalak, apakah kamu masih menginginkan wajah? Anda berada di puncak peringkat ke-9 dari alam Mahayana, dan Anda dipukuli oleh peringkat kedua orang lain di alam Mahayana dan memuntahkan darah, apakah Anda malu untuk membalas dendam? Petik 2. Kamu memberiku kesempatan untuk memikirkan masa lalu, selain obat penyembuhan yang diperlukan, aku tidak diizinkan mengirimimu sumber daya. Ketika Lin Kedong mendengar ini, dia tercengang, dan buru-buru berteriak, ayah, ini tidak adil, adik perempuan dia. Tarik, Lin Chong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lin Kevan hendak menarik Lin Kedong ke bawah, tetapi Lin Kedong tiba-tiba bangkit dan berteriak keras, ayah, bahkan jika Chen Ping memukulku, jika kamu tidak membalas dendam, lupakan saja, tapi dia memarahi ibuku, kamu harus mengurusnya, kan? Petik 2. Dia memarahi ibumu. Apa yang kamu marahi? Petik 2. Lin Chong mengerutkan kening. Chen Ping itu sangat merajalela, dia memukuliku, kamu tidak bisa membalaskan dendamku, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia ingin bermain dengan ibuku, kamu tidak bisa mengabaikannya, kan? Kata Lin Kedong. Gemuruh. Lin Chong hanya merasa bahwa aura di tubuhnya meledak seketika, dan kemudian menamparkan telapak tangannya di atas meja batu di depannya. Meja batu itu berubah langsung menjadi bubuk dan menghilang tanpa jejak. Sungguh keberanian, berani mengatakan hal semacam ini, dia bahkan tidak bisa. Lin Chong hanya merasa bahwa dia sangat marah sehingga dia akan berbicara, terengah-engah, dan kemudian berkata kepada Lin Kevan, Kevan, kamu membawa seseorang untuk membawakanku Chen Ping itu segera. Ayah, lalu Chen Ping, diam? Aku akan membidikmu mengambil seseorang, segera, mata Lin Chong membelalak, dan dia akan meletus menjadi api. Melihat ini, Lin Kevan tidak berani mengatakan apa-apa, dan buru-buru berbalik dan pergi. Melihat ini, Lin Kedong tertawa, dia tahu bahwa Chen Ping pasti akan sial. Karena Lin Chong adalah menantu perempuan yang terkenal, sekarang Chen Ping benar-benar mengucapkan kata-kata menghujat menantu perempuannya. Lin Chong tidak akan pernah luput. Keluar, melihat Lin Kedong dengan wajah puas, Lin Chong berteriak. Tubuh Lin Kedong bergetar, dan kemudian dengan dukungan Lin Ruoya, dia meninggalkan aula. Kaisar Lin, hentikan amarahmu dan hentikan amarahmu, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Pada saat ini, Master Wuji Dao berjalan keluar dari belakang aula utama. Kepala Dao, pria macam apa yang kamu temukan untuk Tinger? Tidak ada kualitas sama sekali. Petik 2. Lian, bahkan ibu mertuaku ingin bermain, sistem macam apa ini? Lin malu untuk mengatakannya. Kaisar Lin, saya pikir bahkan jika Chen Ping mengatakan hal seperti itu, dia seharusnya mengatakannya tanpa menyadarinya. Saya masih berharap Kaisar Lin akan berpikir dua kali,
Sekarang Tinger memikirkan Chen Ping siang dan malam, jangan biarkan Tinger menghancurkan hatinya. Pemimpin Wuji Dao membujuk Lin Chong, jangan impulsif dan bunuh Chen Ping. Meskipun Chen Ping sangat luar biasa sekarang, puncak dari 9 tingkat alam Mahayana bukanlah lawan. Tapi di hadapan Lin Chong, itu masih seperti semut, Lin Chong bisa membunuh Chen Ping dengan satu tangan. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang begitu besar di kota Sun Mun, bagaimana mungkin Chen Ping bisa bersaing dengan kelas 2 alam Mahayana kecil? Kepala Dao, apakah itu kesalahpahaman atau tidak? Ketika aku membawa anak itu, aku akan membiarkannya makan daging dan kulit dulu. Aku bermain dengan ibu orang lain di usia muda, ini masih bisa dilakukan. Demi Tinger, aku juga ingin mengajari Chen Ping itu pelajaran yang bagus. Lin Chong benar-benar marah, bahkan jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia harus memberi pelajaran kepada Chen Ping. Melihat ini, Wuji Dao Elder berhenti membujuk, selama dia tidak membunuh Chen Ping, untuk pelajaran, itu normal untuk menderita daging dan kulit. Sekarang pemimpin Wuji Dao menantikan Chen Ping tidak mengikuti Lin Kevan dalam konflik. Jika kedua orang ini bertengkar, itu akan hidup, dan jika mereka secara tidak sengaja saling menyakiti, kesalahpahaman akan semakin buruk. Bocah bau, sebaiknya kamu ikut denganku dengan patuh, jangan murahan. Taois tak terbatas berdoa,